Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya, saudara tetap di dalam penyertaan cinta kasih Tuhan. Biarlah hidup kita selalu di dalam pemeliharaan kasih-Nya, sehingga kita boleh kuat di dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun, memberi hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Tuhan berikan bagi kami saat ini. Ya Tuhan, kami mau menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik dan melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 9 Februari 2023, tertulis dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 31. Saya akan baca bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sundeng gando dalan ni dewata, pitado hatani jahoba. Ibana do lobu-lobu ni sudeha lak namar haposan tu ibana. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Daud, Raja Israel yang dipilih Allah menggantikan Saul raja sebelumnya. Tentu di dalam pemilihan Daud menjadi raja bagi Israel bukanlah satu hal yang mudah di dalam kehidupan Daud. Daud yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap di tengah-tengah keluarganya sendiri pun, apalagi di lingkungan yang lebih luas, tentu membuat Daud mendapatkan sesuatu hal yang sulit di dalam menjalani kehidupan. Banyak orang-orang yang tidak suka kepadanya. Saul salah seorang di antaranya, di mana Saul pada waktu itu adalah raja Israel. Dialah raja pertama yang memimpin bangsa itu. Ketika Daud dipilih untuk menggantikan Saul, hal ini membuat Saul sangat membenci dia. Banyak musuh yang harus dihadapi oleh Daud. Saullah salah seorang di antaranya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan yang sangat menakutkan, yang sangat mencekam itu, Daud tidak pernah melepaskan pengharapannya kepada Tuhan. Daud tidak pernah luput dari perhatian Tuhan, karena Daud selalu menyerahkan seluruh kehidupannya. Itu bisa kita baca di dalam 2 Samuel 22 ayat 2. Di mana Daud berseru, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku." Dilanjutkan lagi di dalam ayat 3, "Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan."
Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disaksikan oleh Daud di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, di dalam ketakutannya. Dia meletakkan seluruh kehidupannya, seluruh harapannya ke dalam kuasa Tuhan. Dia tahu dia akan mampu menjalani dan melewati semua kesulitan itu karena Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Dia mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya karena Tuhanlah yang menjadi pertahanan, yang menjadi benteng penyelamat. Tuhanlah yang menguatkan dan menolongnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan berbagai pergumulan, sungguhkah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, meletakkan harapan-harapan kita kepada Dia? Atau jangan-jangan kita sudah merasa hebat, kita merasa mampu menyelesaikan semua persoalan kita tanpa pertolongan Tuhan? Di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana meletakkan seluruh harapan, seluruh kehidupan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang dapat kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan. Mungkin menurut kita bisa mengatasinya, tetapi ketahuilah apa yang dikerjakan menurut akal pikiran manusia, maka hasilnya tidak akan sempurna. Oleh karena itu, serahkanlah seluruh kehidupanmu. Apapun yang menjadi beban hidupmu. Kalau sekarang kita merasa tertekan, kita merasa tersinggung, sakit hati karena orang lain, berdoalah. Serahkanlah seluruh pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan engkau yang melakukannya, karena tidak ada satupun yang dapat engkau lakukan sebagai orang yang berdosa. Letakkanlah semua pembalasan itu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara atasnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Hidup suci, tidak berkelok-kelok di dalam iman kepadanya. Biarlah engkau sebagai umat yang dikasihi tetap meletakkan seluruh pengharapanmu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Katakanlah di dalam hidupmu, Tuhanlah perisai, Tuhanlah perlindunganku. Karena memang hanya Tuhanlah perisai dan perlindungan kita. Ketika kita menjalani kehidupan di dalam kegelapan, di dalam ketidaktahuan, kita mendapatkan sinar terang Allah yang memberi hikmat bagi kita untuk tahu menjalani kehidupan dengan baik di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengandalkan dirimu, mengandalkan kekuatanmu, tetapi tetaplah andalkan Tuhan yang selalu memimpin hidupmu. Dan teruslah angkatkan pujian dan syukurmu hanya kepada Dia, Tuhan perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam jalan Tuhan, agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menolong dan melindungi kami. Engkaulah yang menjadi perisai perlindungan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap terus kuat berjalan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami sampai di ujung perjalanan hidup kami menjadi pemenang di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami, segala pekerjaan kami, kiranya Engkaulah yang memberkati. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang bergumul, penghiburan bagi mereka yang berduka, dan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang menolong dan menguatkan kami, sehingga kami tetap bersyukur, dan kami dimampukan memuji Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.